Pemprov DKI Jakarta pernah heboh saat dipimpin Anies Baswedan, yakni ditemukannya mata anggaran janggal dengan jumlah super besar. Saat dipimpin Anies Baswedan, anggaran belanja alat tulis kantor membengkak. Totalnya mencapai 1,6 triliun rupiah. PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA PPAS. Mulai dari anggaran 82 miliar rupiah untuk pengadaan lem iBond. Lalu PSI juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar 124 miliar rupiah di suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur. Selain itu, anggaran 121 miliar rupiah juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu ada beberapa unit server dan storage yang dianggarkan senilai 66 miliar rupiah oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Setelah viral di media sosial, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup website link Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran atau KUA PPAS 2020 DKI Jakarta pada website apbd.jakarta.go.id. Padahal awalnya website itu bisa dibuka publik, namun sejak Selasa 29 Oktober 2019 malam, website itu tidak bisa diakses kembali. Anies Baswedan salahkan anak buah. Gubernur DKI Anies Baswedan rupanya sudah menyoroti pembengkakan anggaran dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran atau KUA PPAS 2020 DKI Jakarta. Dalam dokumentasi arahan kepada jajarannya yang diunggah melalui kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta Selasa 29 Oktober 2019, pengarahan itu sebenarnya dilakukan pada 23 Oktober dan dilakukan secara tertutup, khusus untuk jajaran internal Pemprov dan Pemkot 5 wilayah. Di dalam video itu, Anies mengoceh soal bengkaknya anggaran belanja alat tulis kantor atau ATK, tak tanggung-tanggung secara jumlah. Anggaran belanja ATK tahun 2020 meroket hingga 1,6 triliun rupiah, dari tahun 2019 sebesar 349 miliar rupiah. Belanja alat tulis. Tahun lalu atau tahun ini 349 miliar, tahun depan 1,6 apa tuh? Triliun. Abrakadabra kan bisa. Bagaimana kita menjelaskannya, Bu Selen? Belanja alat tulis kantor dari 349 miliar jadi 1,6 triliun. Sekarang pertanyaan saya tadi, who gets what, why, when, where, how much? Ayo coba jelasin. Bengkaknya anggaran tersebut menurut Anies tak ubahnya tindakan bunuh diri. Ini namanya self humiliation. Ini namanya mempermalukan diri sendiri. Kita saja kalau anak kita tanya nih di rumah nih, Bu, Pak, apa sih itu yang ditulis di koran katanya ada 1,6 triliun? Bisa jawab tidak Bapak Ibu sekalian? Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lalu menyoroti anggaran belanja ATK oleh suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur yang melonjak 836,8%. Angka itu hanya lebih baik daripada lonjakan anggaran suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 5 wilayah kota sebesar 3.900 hingga 6.547% dari rata-rata 182 hingga 317 juta rupiah tahun 2019 menjadi 9,8 hingga 13 miliar rupiah di tahun 2020. Jelasin dah penjelasannya 800% peningkatannya. Ia kemudian memerintahkan jajarannya agar mengoreksi anggaran belanja ATK yang tak masuk akal tersebut. Jika tidak, Anies menyatakan bakal mencopot anak buahnya itu. Karena kita tidak bisa menjelaskan ini kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan ini pada publik, apalagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak bisa kita jelasin ini. Pemerintah DKI Jakarta menuai polemik, apalagi setelah sejumlah kejanggalan di dalam rencana anggaran tahun 2020 terungkap.
adalah fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di DPRD DKI Jakarta yang pertama kali mengungkapkan sejumlah kejanggalan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya pengajuan anggaran pembelian lem sebesar 82 miliar rupiah. Tak hanya itu, pemerintah DKI Jakarta diketahui juga berencana membeli ballpoint dengan anggaran fantastis yang mencapai angka 124 miliar rupiah. Kini setelah publik ramai-ramai mengkritisi rencana anggaran DKI Jakarta, website resmi pemerintah DKI Jakarta yang salah satunya memuat rencana anggaran tahun 2020 tidak bisa diakses. Terkait kejanggalan di dalam rencana anggaran tahun 2020, DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk transparan dan lebih serius dalam mengawasi anggaran APBD.